Halo, ketemu lagi sama aku. Kali ini dalam sesi reading, rahasia apa dari jodoh kamu? Langsung aja di depan layar kaca kalian nih. Kalian bisa lihat nih, ada 3 dek kartu. Di sebelah kiri, kalian bisa dibantu dengan batu berwarna putih, dek 1, dek 2 dibantu oleh batu berwarna hijau, dan di dek 3 dibantu oleh batu berwarna ungu. Nah, kalian bisa cek energi kalian nih. Kira-kira yang mana sih yang aku banget? Boleh untuk mungkin memejamkan mata atau boleh untuk ngerasain energinya, kira-kira yang mana ya? Oh, kayaknya aku tertuju nih di dek yang sebelah kiri aku, dibantu dengan batu berwarna biru. Atau mungkin dari teman-teman ada yang tim batu berwarna ungu, boleh ya. Dari cek energinya, langsung aja aku ulas. Untuk yang pertama, teman-teman yang milih deck dibantu dengan batu berwarna putih ya. Oke, aku ambil. Aku cuma ambil 4 doang ya. Kira-kira apa sih rahasianya dari dia? Aku mau lihat juga. Oke. Dia kayaknya ada masa lalu yang ada honeymoon. Oke. Rasanya sih nggak kelam-kelam banget sih ya. Cuman memang ada bentuk wujud sakit hati nih yang terlihat dari dia, yang sepertinya sih dia agak-agak nggak ingin untuk ngebahas masa lalunya, terutama mungkin sama kamu. Mungkin dia bisa aja sih untuk cerita, tapi itu juga mungkin harus dikorek-korek, atau dia kayak ya udahlah gitu. Tapi sejujurnya itu jadi menjadi rahasia dia aja gitu, rasa sakit hati dia nih. Di sini nih ada sisi rasa sakit hati yang cukup dalam ya. Entah orang ini pernah mau menjadikan seseorang di masa lalunya ini menjadi satu-satunya untuk dia, atau ada yang mau melangsungkan pernikahan sama orang itu bisa, tapi gagal ya, kandas lah istilahnya. Udah berharap tapi ternyata nggak bisa. Jadi memakan luka yang cukup besar deh. Itu rahasianya sih agak sedikit sedih ya. Bukan sedikit, bahkan sedih gitu di sini. Cukup terluka, dan dia juga menutup itu dari orang lain, lukanya ya. Di sini juga sebenarnya ya, dia sih udah berdamai juga sih dengan masa lalunya, kayak udahlah itu udah lalu. Di sini juga ada sisi gelap dari dia sih di masa lalunya. Dalam konteks luas sebenarnya arti gelap ini ya. Entah dia pernah istilahnya sama teman-temannya melakukan hal yang gelap gitu ya. Entah mungkin kenakalan anak remaja, mungkin banyak ya jenisnya mungkin ya. Kayak mungkin tawuran atau apa mungkin gitu. Tapi di sini ada soal dia udah berdamai dengan masa lalu dan mau untuk mencoba menjadi seseorang pribadi yang lebih baik di sini kelihatannya ya. Dan rahasianya juga dia seseorang yang pembawaannya cukup santai sih ya, enjoy aja sih dia, kayak ya udahlah mau gimana, dan emang agak cuek sih ya ke kamu juga. Kayak nanti ya ketika sudah melangsungkan pernikahan, kalau misalnya kalian udah ada yang married ya mungkin itu dia. Tapi kalau misalnya kalian teman-teman ya yang nonton belum married, rahasianya sih ini kelihatannya dari hasil tebaran kartu. Dia orangnya pembawaannya santai, tapi memang punya luka di masa lalu ya. Orangnya cukup berhati-hati juga ya di sini. Terlihat tipenya ya, nggak terlalu bisa diburu-buru banget gitu. Dan orangnya kayak agak kurang sabaran nih. Mungkin orang lihat dia kayak baik banget, kayak oh dia kan baik tahu, tapi sebenarnya rahasia yang terdalam adalah orangnya simple, nggak mau ribet, dan agak kurang sabaran. Tapi orang nggak ngeliat hal itu. Bahkan mungkin ketika pacaran sama kamu, dia nggak memperlihatkan hal itu mungkin. Jadi kayak, ternyata pas udah nikah, oh ternyata lo kayak gini ya. Ya ampun, gue baru tahu deh pas udah nikah. Jackpot deh tuh dapet, istilahnya kayak gitu. Ada sisi orangnya kayak nggak bisa untuk diburu-buru, terus agak-agak cuek dan bete. Banyak beteannya, mudi lah bahasa paling tepat. Orangnya agak mudian tuh kelihatannya, nggak mau nunggu deh. Misalnya kamu make upan lama nih, terus dia kayak jadi bete, itu ada deh sisi kayak gitu. Mungkin pas pacaran kayak ya udah enjoy your time, oh ya udah oke, nggak apa-apa aku tunggu. Tapi pas udah nikah
dia menunjukkan sisi rahasianya. Sebelum kalian dapat jackpot itu udah aku kasih kisi-kisi ya. Kelihatannya sih kayak gitu. Dan di sini juga terlihat ya, orangnya tuh cukup menghargai kejujuran di sini ya. Ada sisi cukup menghargai kejujuran. Jadi kalau misalnya kalian katakanlah ada sisi bohong sama dia, wah dia bisa untuk emosional. Awalnya kayak gitu, terus lama-lama tuh dipendam, terus dia jadi kayak emosional gitu di sini. Ada sisi seperti itu ya. Rahasianya dari teman-teman yang milih deck 1 atau dibantu oleh batu berwarna putih ya. Untuk perjalanannya sendiri sih ya, kalian akan mulai mengenal satu sama lain nih. Ada sebuah wadah lah untuk kalian kenal, sehingga kalian nih kelihatannya untuk melangsungkan pernikahan nggak yang dalam jangka waktu lama banget sih. Untuk saling mengenalnya sih agak lama, cuman ketika si doi ini udah menemukan yang kayaknya oke nih, gue mau labas ke arah pernikahan, langsung merit, karena kelihatannya dia udah punya bekal untuk ke arah sana gitu. Udah ada entah bekal secara mental atau bekal secara finansial, tapi dia punya bekal gitu kelihatannya ya. Ketika melangsungkan pernikahan pun dia mau untuk menjadikan kamu satu-satunya yang terakhir di hidupnya. Jadi dia berpikir bahwa kayak gue udah puas nih sama masa lalu gue yang lumayan agak kelam gitu. Aku gak tahu dalam bentuk apa, karena kan ini general juga ya. Kalau dibuka satu-satu terlihatnya ada sisi masa lalu yang cukup kelam. Terus dia juga punya rasa sakit hati yang mungkin itu dijadiin sebuah rahasia aja sama dia gitu ya. Di sini terlihat perjalanannya akan mengenal satu sama lain tuh di sini, dan kalian bisa saling mengasihi kok satu sama lain tuh di sini. Dan happy-nya akan ada honeymoon ya, akan ada perjalanan membahagiakan. Mungkin abis merit terus nanti dia bisa ngajak kamu jalan kemana untuk honeymoon, atau kalau udah ada merit ya, kalian udah nemuin orang ini, udah ada yang dalam ikatan pernikahan, dia orangnya senang jalan-jalan, atau kamu suka jalan-jalan dan dia mau aja untuk dijadiin honeymoon. Kayak honeymoon yuk yang, atau apa kita honeymoon yuk, oh yaudah deh gitu. Ada ya perjalanan untuk honeymoon atau staycation, itu bisa. So di sini ada perjalanan untuk membahagiakan diri dengan perjalanan honeymoon. Di sini ada deh untuk teman-teman yang milih deck 1 atau deck yang dibantu oleh batu berwarna putih ya. Kira-kira seperti itu nih rahasia dari seseorang atau jodoh kamu yang udah aku kupas tuntas ya. Untuk tim batu berwarna putih readingnya. Oke, lanjut lagi untuk teman-teman yang pilih deck 2 atau deck yang dibantu oleh batu berwarna hijau. Ini aku taruh dulu ya di sini ya. Ini karena reading udah selesai, aku mau ambil dulu ya. Aku ambil 4 kartu aja. Sama ya. Wow, ini kartunya so far ada bagusnya, ada sedihnya. Lengkap ya Buns. Oke, aku ulas ya untuk teman-teman tim batu hijau. Oke, secara rahasia apa sih yang sebenarnya dia tutupin? Dia ini orangnya cukup cukup pintar membawa suasana atau cukup pintar bersosialisasi. Tapi rahasia yang sebenarnya orang tuh nggak tahu adalah sebenarnya dia cukup stres kalau misalnya terlalu banyak orang. Kalau misalnya dia terlalu full banget untuk kayak rame, terus nggak ada space untuk diri dia, kayak berdiam diri gitu. Kayak kita contoh ya, kita abis ngobrol sama orang terus ketemu lagi sama orang banyak, terus kebanyakan orang taunya dia tuh extrovert, dia taunya kayak ramah banget loh si A, tapi sebenarnya tuh dia stres. Jadi kamu kayak baru tahu nanti, ternyata lo ada sisi introvertnya juga ya. Itu ada. Dan rahasia yang emang itu dia tutupin, kayak ya gue gak mau kelihatan lemah aja gitu. Ada sisi introvert juga yang sebenarnya tuh bersarang di dalam diri dia. Jadi sebenarnya kayak 70% extrovert, 30%-nya ada introvertnya juga dari dia gitu. Dimana tuh orang gak tahu kalau ternyata tuh dia kayak bisa stres juga gitu kalau misalnya terlalu banyak bersosialisasi gitu. Emang nih orang senang nongkrong atau punya tongkrongan yang emang di circle dia. Di sini ada ya, orangnya juga untuk bawa diri cukup berhati-hati ya. Walaupun orangnya pintar bawa suasana atau cukup bersosialisasi, cukup pintar ya, dia nggak sembrono ya. Dan orang nggak ngeh aja gitu kalau misalnya dia tuh sebenarnya berhati-hati. Jadi kayak
kayak hanya orang-orang tertentu, atau rahasia ini hanya orang yang tertentu yang tahu kalau dia tuh sebenarnya kayak gitu, berhati-hati banget. Tapi karena dia tuh pembawaannya enjoy, jadi orang taunya kayak dia selebar-selebor aja, padahal tuh enggak. Dan kamu akan memahami kok, oh ternyata dia kayak gini ya gitu, ada sisi kayak gitu. Orang ini juga punya insting yang kuat, jadi kalian jangan bohong ya. Kalau misalnya kalian bohong, dia punya insting yang kuat dan dia bisa untuk cari bukan alasan, kayak cari fakta dari orang yang bohongin dia gitu, dan dia bisa untuk gak trust lagi sama kalian. Di sini ada perjalanan sisi seperti itu ya. Orangnya kurang lebih mulutnya manis ya, bisa jadi orang ini romantis atau emang agak playboy, bisa. Jadi kayak gampang untuk lawan jenis tuh agak apa ya, kayak mabuk kepayang karena mulutnya cukup manis, atau gimana ya, kayak agak playboy gitu, kayak aduh cewek kayak gini baik banget, aduh kayak dia romantis ya gitu. Padahal ya kalau udah jadi pasangan sebagai yang sah, dia akan kayak nggak semanis pas pacaran aja, dan kalian kayak dapet jackpot, kayak ternyata pas pacaran pas nikah kali kayak gini, pas pacaran tuh lo baik banget. Contoh misalnya kayak dulu lo kalau misalnya ada batu, tuh batu disingkirin pakai kaki lo, tapi pas udah nikah kok lo kayak gini sih. Dan ternyata tuh rahasia terdalam dari dia adalah ya dia emang kayak ya gue kayak gini, cuman ya dinamis aja. Ketika pas orang nggak terlalu deket banget sama gue, ya gue akan nunjukin yang terbaik gitu. Di situ ada perjalanan gitu. Tapi kalau misalnya kalian udah jadi yang sah, dia akan kayak agak ada sedikit cuek dan playboynya sih, sedikitnya ya. Tapi bisa untuk setia nggak? Bisa kok, tenang aja. Orang ini kalau kalian bisa istilahnya katakan apa kasarnya ya, bisa pegang palanya, itu bisa. Dengan apa? Dengan rasa kasih sayang ya. Karena emang kalian kayak baru tahu ternyata lo kayak gini ya, ternyata lo ada sisi playboynya dikit-dikit tuh, sedikitnya ada. Dan emang dia punya pesona yang cukup besar gitu, jadi orang kayak lawan jenis jadi kayak gampang nyaman. Di sini ada, di situ ada disclaimer juga ya. Orangnya juga punya prinsip yang kuat ya. Dulu pas pacaran iya aja, tapi pas udah jadi dia bisa kayak ngatur kamu gitu. Pokoknya kayak rahasia lo ternyata ini. Kalian bisa untuk kayak ngerasa oh ternyata ada sisi kayak gini ya gitu. Di sini ada toh. Lebih kayak ya udah enjoy. Tapi ketika udah jadi dia akan agak-agak protect ke kamu di situ ya. Orangnya punya karisma deh. Dan bisa jadi saya mah agak romantis ya, karena kalau misalnya ngeliat perjalanannya orangnya mulutnya manis, bisa jadi ya punya kayak sisi jiwa playboy atau ada playgirl, maybe gitu ya. Ada sisi kayak gitu, soalnya mulutnya manis, gampang untuk orang jadi terpesona gitu. Orangnya juga dermawan ya di sini nih, enjoy dia sama keuangannya, mau berbagi terutama sama keluarganya. Dia akan kayak mengutamakan keluarga deh di sini nih, ada sisi kayak gitu. Tapi ya hati-hati aja dengan sisi-sisi playboynya ya, karena mulutnya manis. Jadi di sini agak disclaimer ya, hati-hati ya, agak warning, bukan disclaimer, agak-agak warning. Makanya di sini hati-hati buat kalian ya. Untuk teman-teman yang pilih deck 2 nih di sini nih, atau teman-teman yang dibantu oleh batu berwarna hijau gitu. Orangnya sih cukup dermawan, cukup baik, cuma sini mulutnya manis. Makanya kalian tuh kayak baru sadar gitu loh, ternyata lo kayak gini gitu. Rahasia yang emang orang nggak ngeh, terutama kalau saya, dia kan kelihatannya ekstrovert, kelihatannya kayak enjoy dengan teman-temannya gitu. Padahal ya sebenarnya dia punya sisi yang introvert juga, yang orang tuh nggak tahu. Dan ternyata tuh kamu bisa nemuin sisi itu gitu, lebih ke situ ya. Di sini nih ada perjalanan kayak gitu untuk teman-teman yang pilih batu berwarna hijau. Rahasianya sih lebih ke sana ya. Oke. Untuk teman-teman yang pilih batu berwarna hijau, readingnya sampai di sini. Next, langsung ke deck ketiga ya. Oke, aku tutup dulu ya untuk kartu ini. Aku mau tutup dulu. Langsung lanjut teman-teman yang tim batu berwarna ungu. Aku mau lihat 4 aja ya. Sama ada Wheel of Fortune. Oh my god. Orang ini adalah sosok sang pemimpi. Dia banyak berhayal orangnya.
nggak tahu hayalin apa ya, tapi bisa jadi soal kemakmuran kehidupan nih di sini. Soalnya ada Wheel of Fortune, sang pemimpi ya di sini nih, punya sisi perjalanan kayak gitu. Dan hal apa sih yang rahasia yang dia sedalam-dalamnya kita kupas tuntas. Terlihat ya, orangnya kalau misalnya ngomong nih, sekali ngomong bisa pedes banget, dan bikin kayak orang kayak tertohok gitu kelihatannya, yang dimana nih orang nggak ngeh. Jadi kayak rahasia dia tuh kayak orang judge dia sebagai seseorang yang kayak nggak mungkin lah dia kayak gitu. Ada sisi kayak gitu. Dan ternyata tuh pas kalian jalanin dalam sebuah ikatan pernikahan, oh my god, dia bisa untuk kayak kalau ngomong ces aja sampai kayak bikin orang kok ternyata lu ngomong kayak gitu sih. Jadi diem cabai rawit. Orangnya emang nggak terlalu huru hara, tapi ketika udah marah ya, dia bisa untuk kayak bukan seenak ya, tapi kayak mulutnya aja gitu, mulutnya bisa untuk kayak celetuk aja kayak gitu. Ada sisi-sisi seperti itu yang bikin kayak kamu tercengang. Oh my god, kok dulu gue nggak tahu ya gitu. Ada sisi kayak gitu. Ada sisi kalau ngomong pedes tuh di sini. Orangnya juga mikir pakai logika ya. Logikanya jalan banget, logis banget nih orang kelihatannya. Jadi kalau misalnya emang kamu curhat nih, ya dia akan kayak ya udahlah diemin aja dia, ya udahlah kalau emang nggak terlalu penting ya. Dan dia walaupun bilang ya udahlah, itu sebenarnya dia kaji, bener nggak? Iya juga ya gitu. Ada sisi kayak gitu karena logikanya jalan, logisnya jalan banget. Orangnya juga ini ya, di sini kelihatannya cukup memikirkan soal finansial nih. Kelihatannya di sini terlihat ada sisi finansial yang dia pikirkan karena memang di sini terlihat ada sang pemimpi ya. Cuman kelihatannya di sini orangnya lumayan ada sisi apa ya, kayak pemikir, logis, dan dia tuh diem-diem suka gosip juga nih. Apa ya, dan kamu tuh kayak nggak nyangka gitu loh, ternyata kamu tuh bisa sharing gosip-gosip yang cukup enjoy gitu, kayak yang biasanya dulu dia kayak gitu ya udah gitu, dia cuma kayak iya doang gitu kalau kamu cerita misalnya. Tapi ketika dia curhat tuh dia kayak bigos gitu, walaupun mungkin nggak ngedayu-dayu ya tangannya atau apa, nggak feminin, nggak, tapi ternyata sang pembawa pesan gitu di sini, Page of Wands. Jadi kamu kayak nggak nyangka, oh ternyata nih orang bigos juga ya nih gitu. Jadi kayak kamu nemuin bestie gitu. Tapi ketika si gosip ini kamu sampaikan ke dia akan oh ya udah. Tapi ketika dia yang bawa gosip, bisa seru banget. Tinggal beli popcorn aja sama gorengan. Tuh di sini nih, orangnya seru. Ada sisi cukup ngeklop deh sama kamu. Cuman ya kalau misalnya kamu curhat atau cerita, dia cuma ya doang main HP atau cuek gitu. Tapi diem-diem dia pikirin. Tapi ketika dia yang bawa gosip, wah dia bisa seru banget gitu. Kamu juga sih kayak bigos juga loh ya gitu. Ada sisi kayak gitu, rahasia yang orang tuh nggak tahu. Jadi kayak ibaratnya kayak temennya curhat nih, atau temen kamu curhat, kamu tuh langsung kayak sama dia tuh langsung kayak bergibah gitu loh. Di sini ada perjalanan kayak gitu, kayak disiarkan langsung dari studio Kebun Jeruk Jakarta, kayak langsung gitu. Ada perjalanan kayak gitu deh. Orangnya cukup ambisius ya, dan orangnya di sini luar biasa berani. Cukup berani ngambil resiko nih orang. Kayak misalnya gue mau dagang es cendol random, tiba-tiba lo yakin gue bener-bener jalanin. Nih orang ada sisi kayak gitu ya. Orangnya agak-agak spesial ya menurutku, soalnya dia unik dan punya caranya dia sendiri. Entah karena dia nih emang logisnya jalan, jadi dia tuh udah mikirin semua hal itu bisa. Tapi emang serandom itu, bisa tiba-tiba makan sate taichan yuk, misalnya jam 2 malam gitu. Itu ada serandom itunya. Dan kamu juga kayak nemu bestie aja gitu, ada sisi kayak gitu. Orangnya istilahnya keras ya. Di sini ada perjalanan, orangnya cukup keras. Tapi dia punya sisi kelembutan yang emang kamu tuh kayak awalnya nggak ngeh, cuma lama-lama kamu berpikir bahwa ya dia keras sih, tapi sebenarnya ada maksud baik dan ada sisi lembutnya gitu, yang dimana tuh kamu kayak baru melihat kayak rahasia dia tuh, wah ternyata dia ada sisi lembutnya juga gitu. Dia nih di sini nih kelihatannya. Dan dia juga orang yang kelihatannya tuh dingin, kelihatannya ya ada sisi dingin.
apa ya bahasanya, cowok-cowok nerd maybe, atau cowok-cowok yang dingin, tapi sebenarnya kalau dia udah nemuin pujaan hatinya, dia akan fokus di sini nih perjalanannya. Tapi kelihatannya ada soal kemakmuran sih yang terlihat, kemakmuran the Wheel of Fortune. Ada soal kemakmuran kehidupan kamu sama dia gitu di sini, karena dia sang pemimpi. Jadi dia mau memikirkan untuk ini gimana untuk penanggulangannya, ini gimana untuk kedepannya, ini harus realize ini bisa atau enggak. Dia ada sisi kayak gitu. Cuma memang ada rapuhnya juga. Kemungkinan kurang kayak kasih sayang di masa kecil bisa, kurang bahagia dari percintaannya sebelumnya bisa, tapi di sini ada sisi kurang kasih sayang. Jadi kayak nemuin sebuah cinta yang hangat aja pas sama kamu nih kelihatannya gitu ya, kelihatannya. Oh ya teman-teman, ini yang udah pada lihat readingnya, boleh dong komentar kira-kira kalian ini di tim mana, tim deck 1, deck 2, atau deck 3, atau kalian boleh aku tim batu putih gitu, itu boleh ya, asal jangan bilang batu ginjal, gue tampol ya. Nggak bercanda. Oke, untuk readingnya untuk sesi kali ini udah selesai. Thank you so much teman-teman. Boleh dong untuk komen, boleh untuk like, boleh banget untuk kalian subscribe ya. Karena kalau misalnya kalian subscribe, kalian tuh bisa untuk dapat notifikasi dari setiap reading terbaru dari aku. Jadi kalian bisa langsung twing di layar HP kalian, langsung seakan terkoneksi. Oh, si Ara nih udah reading yang ini nih yang baru gitu ya. Boleh banget untuk subscribe ya. Thank you, pokoknya thank you sekebon banget buat teman-teman yang udah subscribe. Aku mau nangis. Nangis haru karena teman-teman baik banget mau subscribe, mau untuk lihat reading aku dari TikTok, dari YouTube. Pokoknya thank you so much ya.